Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam wa min ghairiha min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Ketua Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang dirahmati Allah, panitia Ramadan yang telah berusaha dalam rangka menyukseskan malam-malam Ramadan. Seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sedang tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam yang ke-25 ini Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada-Nya. Salawat dan salam teruntuk dengan ala besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa pergeseran hari, pergantian hari demi hari, malam ini kita sudah masuk di fase yang ketiga di bulan suci Ramadan. Karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada 3 kelompok hari di bulan suci Ramadan. Ada awaluhu, ada awsatuhu, ada wa akhiruhu. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikun minan nar. Jadi ada awal, ada tengah-tengah, awsatuhu, ada akhir. Dan sekarang kita sudah masuk kelompok yang terakhir. Kalau istilah kita selalu disampaikan, awak lah masuk babak final kawan. Maka 10 awal itu babak pengisian ramai wak biasanya. Setelah habis babak pengisian masuk awsatuhu. Masuk ke tengah-tengah itu lah masuk semifinal itu. Lah berguguran sebagian. Kini awak lah masuk dalam fase yang ketiga, yaitu babak final. Tinggallah inilah kita yang masih melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita bisa istiqomah, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, kita bisa melaksanakan Ramadan dan mengisi Ramadan sampai akhir Ramadan hendaknya, agar kita betul-betul menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita lihat ayat yang kita bacakan dalam mukadimah tadi, di dalam surat 2 ayat 21 dan ayat 22. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yakni Allah. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firas, Allah itu sudah menciptakan untuk kita manusia ini, bumi ini firas. Firas selalu diterjemahkan dengan terbentang atau terhampar. Setelah ada bumi, was-samaa'a binaa'a, Allah ciptakan langit sebagai atap yang tidak pernah bocor. Setelah ada langit,
wa anzala minas sama'i ma'a. Kemudian Allah turunkan dari langit itu air. Kalau bahasa kitanya hujan. Setelah ada hujan, fa akhraja bihi minas samarat. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah tumbuhkan buah-buahan yang kita makan sampai sore hari tadi. Untuk apa Allah? Rizqan lakum. Menjadi rezeki untuk kamu, artinya untuk kita manusia ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh sebab itu kata Allah, maka janganlah kalian mensekutukan Allah sedangkan kalian telah mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pangkal ayat. Allah memulai dengan kalimat ya. Di dalam bahasa Arab ya nida namanya. Artinya apa? Panggilan Allah, himbauan Allah kepada kita hambanya yang disebut dengan manusia. Sebab kalau kita ingin teliti Al-Quranul Karim ini, ketika Allah ingin perintahkan kita suatu perintah, biasanya dimulai dengan kalimat ya dulu, baru ada perintah setelah itu, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Maka ada yang Allah mulai dengan ya ayyuhan nas. Perintah puasa hari ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang Allah mulai dengan ya bani Adam. Artinya apa? Maka kita lihat ayat ini, Allah memanggil kepada hambanya yang bernama manusia, wajib beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah, berhenti jadi manusia. Yang jadi masalah kita, Bu, ada tidak hari ini hamba Allah yang bernama manusia, yang mengaku orang Islam, yang mengatakan orang beriman, tapi tidak sholat 5 kali dalam sesemalam? Ada tidak, Bu? Banyak. Akulah yang masalah kita, Pak. Sering kita sampaikan. Adakah hari ini orang yang mengaku manusia, yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang beriman, tapi tidak puasa tadi di bulan suci Ramadan? Inilah problem kita. Dikatakan tidak manusia, mereka tidak akan terima. Dikatakan tidak Islam, mereka tidak terima. Dikatakan tidak beriman, mereka tidak mau terima. Sedangkan orang sholat, mereka tidak sholat. Orang puasa, mereka tidak puasa. Apa hubungan iman dengan sholat? Sering kita ingatkan jamaah itu. Dalam awal ayat Al-Baqarah yang selalu kita baca, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Beriman dengan yang gaib, laksanakan sholat. Sholat tanpa beriman tidak diterima. Beriman tanpa sholat berarti tidak punya iman. Pendapat siapa itu, Ustaz? Pendapat Said Sabit. Tengok nanti fikih sunnah jilid 1, ketika Said Sabit menjelaskan bagaimana hubungan iman dengan sholat. Nah, kini yang jadi persoalan kita apa? Dikatakan tidak beriman, dikatakan tidak Islam, mereka tidak terima. Orang sholat tak sholat, orang puasa mereka tidak puas. Inilah persoalan kita, Pak. Karena Allah memanggil kepada hambanya yang bernama manusia agar beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita gini, malam hari ini apa? Bahwa dalam ilmu fikih atau agama kita, ibadah itu kalau kita lihat bentuknya ada dua. Satu disebut ibadah badannya, yang kedua disebut ibadah harta. Tapi sejalan keduanya. Maka ketika kita lihat Al-Quranul Karim, ketika Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aqimis shalah wa atuz zakah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya apa? Salat, infak, salat, zakat, salat, kurban. Salat ibadah badan, infak ibadah harta. Salat ibadah badan, zakat ibadah harta. Salat ibadah badan, kurban ibadah ternak. Artinya apa? Ada dua bentuk ibadah kita kepada Allah. Pertama disebut ibadah badannya, yang kedua disebut dengan ibadah harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan Ramadan hari ini. Ramadan ibadah badannya. Mengujung dari Ramadan kita ini ada ibadah harta. Yang disebut namanya dengan zakat. Kalau khusus Ramadan, namanya zakat fitrah.
Karena sering kita ingatkan dalam Al-Quran itu sodokah namanya. Innama sodokah kata Allah. Sodokah itu apa itu sodokah? Memberikan harta kepada orang. Maka sodokah itu ada dua. Ada istilahnya sodokah wajib, zakat namanya. Ada istilahnya nama sodokah sunat. Zakat itu pemberian kepada orang, tapi hukumnya wajib. Maka zakat dibagi lagi kepada dua. Yang pertama disebut zakat mal, zakat harta. Yang kedua disebut dengan zakat fitrah. Maka berbicara kita sering saya ingatkan jamaah, kalau zakat mal itu bagi orang yang sampai haul dan nisabnya. Jadi ada aturannya, ketika haul sampai, nisab sampai, wajib zakat. Apa itu haul, Ustaz? Haul itu masa. Nisab ukurannya. Ketika ukuran harta kita sampai dengan ukuran yang ditentukan, wajib keluar zakatnya. Tapi kapan dikeluarkan zakatnya? Ketika sampai masanya. Rata-rata masa haul itu untuk zakat itu 1 tahun. Yang berbeda cuman pertanian. Kalau pertanian itu nanti dibayar setiap panen. Itu bedanya. Nah, yang jadi persoalan kita sering saya sampaikan Bapak Ibu, kita yang tinggal di kota ini harus yang kita membayar zakat pertambahan nilai. Karena kalau kita lihat dalam fikih itu yang dizakatkan itu perhiasan, pertanian, peternakan, perdagangan, dan kekayaan. Kalau kita tidak mungkin beternak kita di kota ini, kita tidak mungkin bertani kita di kota. Maka saya katakan, maka menurut ijtihad ulama sekarang, apa pertanian kita, apa usaha kita di Pekanbaru ini yang tinggal di kota? Maka sering saya ingatkan, semua usaha yang mendatangkan hasil wajib dibayar zakatnya. Mari saya ingatkan, segala usaha yang mendatangkan hasil, yang menimbulkan hasil kekayaan, ketika sampai nisabnya, wajib dibayar zakatnya. Apa maksudnya Ustaz? Kalau di kampung kita mungkin bertani, nanam padi, atau beternak kambing, sapi, kerbau. Di kota nggak mungkin. Apa yang kita ternakkan kalau di kota? Maka saya ingatkan, rumah petak. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai rumah kos, kan di kota ini kan Pak, pertanyaan kita kan usaha kita rumah kos. Bagi kita yang punya rumah kos yang disewakan, hasil sewanya itu wajib dibayar zakat. Kapan wajibnya? Ketika sewanya itu, hasilnya itu sampai nisabnya. Berapa nisabnya? Untuk mengaji nisab, ini panjang zakat nisab. Untuk mengaji nisab semua harta itu berpedoman kepada emas. Jadi setelah saya kaji-kaji untuk singkat, ketika kalau sekarang itu 85 gram. Kalau hasilnya sampai dengan senilai emas 85 gram, lebih kurang 85 juta dalam 1 tahun, maka wajib dibayar zakatnya. Di apa saja usaha semua. Mungkin rumah kos, rental mobil, apalagi rental pelaminan dan lain sebagainya. Semua perbuatan, semua usaha yang menimbulkan hasil, ketika sampai haul, sampai nisab, wajib dibayar zakat. Kalau tidak dibayar, nanti termasuk kita orang-orang yang melawan perintah Allah. Ini yang disebut dengan zakat kekayaan atau zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah apa itu? Zakat diri. Siapa yang wajib zakat diri? Setiap orang yang hidup di hari raya wajib bayar zakat fitrahnya. Orang tua, anak bayi, orang sehat, orang sakit wajib bayar zakat fitrah. Yang jadi persoalan di zakat fitrah ini ada berapa hal. Yang pertama, kapan wajibnya zakat fitrah itu? Wajibnya zakat fitrah itu dibayar ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan.
Disitulah wajibnya zakat. Artinya apa? Orang yang hidup ketika terbenam matahari wajib bayar zakat fitrah. Biarlah orang tua, biarlah anak bayi, bapak-bapak, ibu-ibu, orang sehat, orang sakit, ketika dia hidup ketika terbenam matahari di akhir Ramadan, maka wajib bayar zakat fitrah. Jadi selanjutnya Ustaz, kalau orang yang sudah meninggal sebelum itu, maka tidak wajib dibayar zakat fitrah. Kapan batasnya? Terbenam matahari sampai kita selesai nanti melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi semua orang yang hidup dalam masa itu wajib dibayar zakat. Maksudnya apa? Kalau ada nanti anak kita, cucu kita yang lahir pas azan subuh di hari Idul Fitri, wajib dibayar zakatnya. Dan orang pun yang meninggal di antara maghrib sampai sholat id besok itu wajib dibayar zakatnya. Karena wajibnya datangnya ketika terbenam matahari. Hilang wajibnya menjelang selesai kita melaksanakan Idul Fitri. Di orang yang ada hidup di antara dua waktu itu wajib dibayar zakat fitrah. Ini kaifiat atau yang ada di dalam ilmu fikih masalah zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak jadi persoalan apa? Tidak sanggup membayar zakat fitrah. Bagaimana kriteria tidak sanggupnya? Maka sini saya ingatkan jamaah kita di Pekanbaru, apalagi yang berumah sendiri sudah tinggal di sini, tidak ada istilah tidak sanggup membayar zakat fitrah. Kenapa demikian Ustaz? Baru kita menghilangkan hilang wajib bayar zakat fitrah itu ketika tidak ada lagi makanan yang bisa, tidak ada makanan, tidak ada harta yang bisa kita uangkan ketika kita di hari raya Idul Fitri. Kalau kini siapa kita yang tidak bisa makan? Maka kadang berdalih, maka saya sampaikan ibu-ibu jangan dulukan kue. Jangan dulukan dulu beli baju baru, bayar fitrah dulu. Kadang gara-gara kue, habis duit. Apa katanya? Nggak ada uang lestat. Nggak bisa. Baju bisa dibeli, kue bisa dibuat, fitrah nggak bisa dibayar. Di mana konsepnya? Maka orang seperti itu wajib bayar zakat fitrah. Jadi inilah zakat diri yang sejalan dengan Ramadan disebut dengan zakat fitrah. Maka mari kita bayar. Orang yang tidak membayar ini, insya Allah Islam tidak mengakui ada hukum. Tapi ingat, biasanya orang yang tidak membayar zakat fitrah itu kenyataannya kita lihat di dalam kehidupannya akan dipersulit oleh Allah rezekinya. Yakinlah itu Bapak Ibu. Kenapa? Zakat itu merupakan ibadah kita kepada Allah, merupakan syukur kita kepada Allah. Ketika kita bayar nanti, Allah akan tambah rezeki kita. Tapi ketika ini tidak kita bayar, siap-siaplah kata Allah, Allah akan memberikan ganjaran kehidupan oleh kita. Jadi orang yang tidak berzakat nanti, dunia akan Allah tengokkan hukumannya, di akhirat nanti insya Allah akan menjadi dosa kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan bagi kita yang kaya, yang termasuk orang muzaki yang wajib zakat harta, mari kita bayar zakat harta kita. Dan bagi kita yang belum membayar zakat harta, tapi kita wajib membayar zakat fitrah, mari kita bayarkan. Anak-anak kecil, kita orang tua tanggung jawab kepada anak-anak orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Jadi mari kita laksanakan, mudah-mudahan dengan selalu melaksanakan itu Allah tambah rezeki kita, Allah senangkan kehidupan kita di dunia, dan Allah akan jadikan kita pahala. Apalagi dengan akhir Ramadan ini nanti, Ramadan selesai kita laksanakan, zakat fitrah sudah kita lakukan,
Mudah-mudahan puasa ini betul-betul menjadikan kita orang yang terbebas dari siksa api neraka, dan kita keluar Ramadan sama dengan bayi yang baru dilahirkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.